Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad anzalallahu hadhil ayati fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Koruptor dan ancaman wail. Saberat-berat yang judul tehnya koruptor dan ancaman wail. Wailul lil mutaffifin. Wail bagi al mutaffifin, orang-orang yang suka curang. Kalau sebelumnya eta teh anu man lacako paluciko kade. Temenang licik. Bahasa Sundanya kan licik curang. Allazina idza katalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta harus dipenuhi. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang sekarang sedang berperan berposisi sebagai dan berjabatan untuk melakukan takaran-takaran, timbangan-timbangan, yukhsirun, selalu saja ada akal untuk melakukan kelicikan dan kecurangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kawas teu wawuh jeung akhirat wae. Tak itulah bahasa Uyut Aming gitu. Uyut saya itu kalau mengatakan kawas teu wawuh jeung akhirat teh hirup teh. Eta teh naon we setik-setik teh kitu. Ternyata mungkin ini intisari dari sini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Liyaumin adzim, untuk menghadapi satu hari yang teramat hebat dan dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari nanti mereka akan berdiri berhadapan langsung dengan Rabbul Alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali janganlah curang. Ingatlah jangan pernah sekalipun curang, karena sesungguhnya kitab atau catatan orang-orang yang durhaka yang melakukan kecurangan-kecurangan ini tersimpan dalam kitab namanya sijjin. Hadirin akhwat iman yang saya soroti di sini, wailun. Wailun itu ada dua makna. Wailun ada dua makna. Ya dihapus lah banyak. Hapus lah gitu. Kayak tong waka karunya sok anu nyatet eta teh lah.
Kakak lagi sapotong dicatat keur matelat dan nulis teh. Geus beres nanya ke deui. Kita lu biasa teh alif atau nun atuh mah nya alif jeung nun mah jauh. Alif nun atuh. Ya. Ini di sini ada wail. Jadi di Quran itu ada yang wailun, ada fawailunnya. Ada wailun. Di Quran cuma ada 3 macam nih. Ada yang wailun. Ini saya lihat sampai 14 ayat yang wailun wungkul. Tapi 14 ayatnya enggak susah cari-cari karena di dalam surah Al-Mursalat 10. Wailu yauma idzil lil mukadzibinnya 10 kali. Ini, taman nanti dalam surah Al-Jasiyah ada dan lain-lain. Jadi ada 14 ayat yang wailun wungkul. Ada juga yang wailun. Umpamanya dalam surah Al-Baqarah kan fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min andillah. Fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Jadi wa ada dalam Al-Baqarah. Anu paling hafal urang mah ieu teh fawailul lil musol apa masalah lagi. Contohna gitu. Ieu kojo tamat insyaallah. Tapi aya santri imaman fawailul lil duh nah cing teu kitu wae kudu dibejaan. Musol ta eta cenah musol ulah make ta eta atuh batal atuh salatna. Ya, ini ada 14, ini kurang lebih ada 7, ini ada tidak kurang dari 8 ayat semuanya. Tetapi dari semua itu hanya 2 makna. Yang pertama, sepakat seluruh ulama secara lugotan bahasa, dan wahadihi lugatun masyhurah indal ulama. Ini bahasa yang termasyhur di antara para ulama bahwa kalau ada kata wailun artinya al-halak. Kebinasaan, kecelakaan. Satu lagi sama dengan ad-damar. Kehancuran. Kan di Quran ayat padammarnahum tadmiro. Kami akan hancurkan kaum itu dengan sehancur. Cek bahasa Sunda mah tumpul ludas. Hancur dengan sehancur-hancurnya. Secara umum juga al-adab. Kebaca kanannya. Lumayan. Al-adabu. Itu menurut bahasa. Tapi dari 3-tiganya nggak ada yang baik. Pikasieun unggul. Gitu kan? Tapi ada yang lebih menakutkan. Ya hadis ya Maya. Sodidun fi asli jahannam. Asal sodidun artinya nanah, bercampur timah di sumber nyalanya neraka. Sehingga ini hadis ini ada riwayat Al-Baihaqi ya, ada juga riwayat-riwayat yang lainnya bahwa adalah sodidun fi asli jahannam. Awail adalah nanah bercampur timah yang ada di sumber panas neraka. Ada juga yang lebih sederhana tapi ini riwayat. Mana ya pada ya? Ya, wadin. Ya kan? Fi jahannam. Jadi ada satu lembah yang begitu curam di neraka, itulah wail. Manapun yang dimaksud, pikahayangan, tidak ada yang kita mau. Hadirin akhwat iman, apa sih salahnya pekerjaan alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun? Apa salahnya? Kenapa diancam begitu? Berat ada apa?
Kan ini bagian-bagian dari korupsi, ya kan? Curang. Kalau korupsi kan harus curang, mengambil hak orang dengan sembunyi, curangnya begitu. Kalau orang-orang yang di pasar, biasanya itu tidak langsung vulgar dan besar, letik tapi nyerik celik, cek bahasa Sunda namanya kan? Kecil-kecil tapi rutin, sehingga menjadi biasa, bahkan tangannya itu sudah lincah dan refleks. Selalu saja kalau mengukur, menimbang, menyukar dan sebagainya, ia punya kecerdikan dan keahlian. Orang sampai tidak tahu bahwa sebetulnya sudah dikurangi, diambil haknya secara diam-diam. Pertanyaannya, di manakah Allah bagimu ketika kau melakukan demikian? Itu yang beratnya. Bukan mengambil yang kecilnya, tapi di manakah Allah bagimu saat itu, pada saat engkau melakukan kecurangan, mengambil hak orang dengan cara licik. Makanya silahkan nanti dari yang wailun itu ada 14 ayat, semua wailul lilladzina kazzabu, wailul lilladzina kafaru, sampai wailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, tulis tentang Muhammad coretan dina Toret, lalu ganti dengan ayat bikinan sendiri dan dia katakan hadza min indillah. Ternyata liyastaru bihi tamanan qalila, sebesar apapun dunia yang didapat, bila keyakinan agamamu yang kau korbankan itu adalah samanan qalila. Bisa dipahami ya? Kenapa disebut samanan qalila walaupun segunung emas? Karena yang dikorbankannya lebih besar dan lebih berharga, yaitu di manakah Allah bagimu pada saat kamu melakukan kelicikan. Itu. Lalu di sini ada ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tidakkah mereka sadar mereka akan dibangkitkan pada hari orang-orang manusia-manusia berdiri menghadap Rabbul. Nah, ini ditafsirkan oleh ayat. Silakan lihat di dalam Kitabut Tafasir, juga ada Al-Jami' Shahih lil Bukhari ada. Memuat hadis ini pada saat menjelaskan apa yang dimaksud yauma yaqumun nasu li rabbil. Ini dia hadisnya. Nanti ada Bukhari, ada Muslim dan lain-lain dan banyak. Anil Miqdad bin al-Aswad, dari Al-Miqdad bin al-Aswad qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syamsu yaumal qiyamah, matahari pada hari kiamat, kita sering menyebutnya alam mahsyar. Pada saat alam mahsyar, minal khalqi, jarak dari makhluk-makhluk Allah gitu, tudna, kan ada di awal, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, matahari didekatkan pada hari kiamat dari makhluknya, hatta takuna minhum, sampai posisinya dari mereka kamik dari mil, seukuran 1 mil. Silahkan we bayangkan masing-masing. Kalau mailud dunia itu kalau secara internasional kan 1600 berapa, kurang dari 1700 meter. Kalau sekarang berapa juta meter ke sana? Sudah seperti ini panasnya. Di Arafah wae cerita Ustadz Kiai Haji Zainandang. Di Arafah kemarin 52 sampai 53 derajat Celcius. Jamaah-jamaah tidak kurang dari 12-13 orang pingsan, Pak, karena dehidrasi kepanasan. Dokternya saja pangheulana pingsan. Duka tah naha pang panerina sadar gitu. Sampai akhirnya ia datang kepada Ustaz Jahe, Ustaz punten cenah abdi teh kudu nama cenah ngubaran, kalau kahayo he pada ngubaran keun wae nasib nah gitu. Itu baru Arafah itu. Belum lagi kalau di Sahara dan lain-lain sebagainya, memang lebih panas lagi nanti. Belum lagi nanti di Afrika yang lainnya kan, lebih panas. Padahal berapa jarak matahari ke bumi kita sekarang ini? Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, pada hari kiamat
Setelah bumi dihancurkan, diciptakan dalam keadaan rata, semua manusia berdiri. Mumayyazuna bi amalihim wa aqaidihim. Nanti dikelompok-kelompokkan oleh akidah dan amalnya sendiri. Jadi asa bapak geus lain usum. Ayeuna mah tak kage mempeng ayanya, mempeng hirup deui. Gitu, silakan berusaha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ya yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, adalah matahari didekatkan sehingga sejarak 1 mil. Qala Sulaim bin Amir, seorang perawi berkata, fa wallahi, demi Allah, ma adari, aku tidak yakin, tidak tahu pasti, ma ya'ni bil mil, apa yang dimaksud dengan mil di sini. Kan 1 mil nih, qadru mailin. Masafatul ar, apakah maksudnya jarak perjalanan, jarak jauh bumi? Berarti 1600 sekian meter atau kurang lebih 1,5 kilo lebih kan? Amil mail alladhi tuqtahalu bihil ain, atau mil, ada bahasa mil artinya sepanjang mata dicela. Nah, yang kena celanya disebut ainul mil. Itu bahasa Arab. Atau ngan sakieu, berarti sih lebih pendek lagi. Itu hanya keraguan rawi yang meriwayatkan, tapi milnya sendiri asli tulen itu adalah sabda Rasul. Cuma apakah mailud dunya? Silahkan lihat ukuran mil, ya kan? Atau mil yang maknanya seperti sejauh mata kena hitam oleh celak. Itu mil juga bahasa Arabnya. Gitu. Kemudian qala, Rasulullah bersabda lagi, fayakunun nasu ala qadri amalihim, jadilah orang itu nasibnya di situ sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Ieu tah nu ceuk uyut aming mah tupa tipu kawasnu teu wau jeung aya. Ini maksudnya. Minal fil arok, dalam kadar keringat. Ini kalau ustaz-ustaz sering menyampaikan, yo dalam masyar mah nu kakeueum memuncanganana kesang dengan keringat, mata kakinya, tengah betisnya, lututnya, perut dan sebagainya. Ini hadisnya diantaranya. Karena puluhan hadis seperti ini, walaupun nanti lafal-lafalnya ada perbedaan sedikit, tapi gambarannya sama, bahwa akan terendam dengan keringat. Cuma siapa mereka? Siapa mereka? Apa semua begitu nasibnya? Oh tidak. Orang mukmin lain lagi, yang bersih, yang soleh lain lagi. Mereka sama berkumpul tapi sudah dikasih kursi, Pak. Mereka duduk di kursi-kursi. Mereka dilindungi dari panasnya mata. Jadi punten ye, batur ke parengkelan, kekarempengan, kakarebekan teh. Kieu we. Nah, tujang cenah meureun kaos baheula tara di khutbahana ka ustad teu kanya kena kamu lamun kursi goyang make we. Tapi itu semua selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda kan? Semua sudah disampaikan. Kemudian faminhum may yakunu ila akabaihi, ada yang terendam hanya sampai mata kaki saja. Begitu berkeringatnya dia, keringat dirinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatai, ada juga yang terendam sampai lutut. Nanti di hadis lain ada yang ila nisfi saqwaihi, sampai ke tengah betis. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi, ada juga yang terendam sampai pinggang kiri kanan tuh. Hakwun itu adalah tempat kita memasang sabuk. Bagian badan tempat kita memasang hakwun namanya. Sampai kadang-kadang sabuknya juga yang besar disebut hakwun atau hikwun. Boleh. Wa minhum man yuljimuhul araqul ijaman, ada yang juga memang sampai mulutnya, sampai dadanya, sampai aya nu kekerbekan. Wa syara Rasulullah sallallahu biyadihi la fihi, lalu Rasulullah menunjuk ke mulut. Ada juga yang tenggelam sampai ke sini mulutnya. Jadi lamun rek napas kieu
Mangga bapak-bapak, ibu-ibu, pada milih nu mana? Ateti pada kieu teh ya. Dara ramang ye. Ai kamari atuh kamarana wae. Naon wae, geunahnya menanya kitu nya. Apaan atos? Dia muta. Jerit-jerit dari sana. Naktabis min nurikum cing cenah mah para roe di dieu mah. Ongko panon poe tapi geus lieur we hadirin. Betapa sulitnya yang disebut dengan huru hara. Ya, musibah. Musibah yang betul-betul al-bala dari Allah Subhanahu wa taala pada saat sudah tidak ada lagi yaumala yanfa'u malu wala banun. Hari tidak ada lagi manfaatnya malun, harta ataupun anak keturunan kerabat. Wa taqatta'at bihimul semua kaitan-kaitan sudah Allah putuskan terlebih dahulu. Nanti kalau mukmin nyambung. Nyambung, silakan dilihat dalam surah At-Tur ayat ke-27 kan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Oh, iman dengan iman nyambung. Saya dengan apa kalau ke atas ininya ke atas bapaknya bapak, kakek, bapaknya kakek, buyut, bapaknya buyut, bao, bapaknya bao, jangawareng, bapaknya jangawareng. Ketemu tidak kita dengan jangawareng? Tidak. Semoga mereka orang yang beriman, ya kan? Insyaallahu bikum lahikun, kan begitu. Nggak apa-apa tidak kenal sekarang, daripada sekarang kenal sok sahabat, sok kawan, sok lawan, ternyata menohok kawan seiring menggunting dalam, ternyata dia berbeda dengan kita. Bisa, mana yang kita pilih kan? Makanya luhureun jangka wareng aya keneh tah. Naon udag-udag naon? Udag-udag atawa kakai ciwur? Oh, kakai ciwur. Luhureun kakai ciwur kade aya keneh manya eueuh bapana. Naon luhureun kakai ciwur? Cik saha nu ahli bahasa Sunda teh kaos nu heueuh wae. Luhureun kakai ciwur naon? Oh, duka. Bere. Geus si ari teh nyaraho mah katakol panyiuk guys. Depan tadi kakai ciwur, luhurna katakol panyiuk. Itu hadirin. Nanti putus masing-masing, ada orang yang duduk manis menikmati situasi. Bagaimana teduhnya yang disebut dengan matahari dekatkan, tapi kok aduh nyamannya luar biasa. Nanti ada hadisnya, tidak saya muat semua nih, satu saja hanya untuk menjelaskan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. An Adi bin Umairah al-Kindi, dari Adi bin Umairah al-Kindi qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, manis ta'amalnahu minkum. Ini harusnya diomongkan ke Jokowi ya, ke Pak Jokowi kudu nama, atau oleh menteri-menteri terkait lah, sebagai pengguna anggaran kan, karena menteri-menteri itu kan tukang belanja, dia apa namanya APBN disepakati, DPR dan pemerintah tanda tangan ke presiden, menteri tah, kan menteri kan, menteri betul. Ini namanya pengguna anggaran, tukang belanja. Belum ke bawahnya nanti ada dirjen-dirjen dan lain-lain. Harusnya Jokowi nih numacakeun hadis ieu teh. Manis ta'amalnahu, siapa yang kami pekerjakan dia. Karena secara umum kita meyakini bahwa umpamanya kalau di kita sistem presidensial kan, menteri itu 100% hak prerogatif presiden, tidak boleh ada yang protes. Saya angkat kamu, saya percaya, saya angkat kamu dan sebagainya. Terserah apa di balik itu ada negosiasi politik atau tidak. Bagi kita sudah percaya saja dulu, tinggalkan lagi. Itu gunanya hak prerogatif itu merupakan kekuasaan penuh dia untuk ambil sikap. Berarti 100% tanggung jawab. Kami pekerjakan kamu ala amalin tugas. Kalau di kita di atas kementerian kan, ada menteri kabinet, ada pembantu khusus presiden, ada one team press dan sebagainya.
Gitu. Dirinya ge ustad-ustad araraya dirinya saware. Ya, termasuk penasihat-penasihat presiden, aya ustadna, aya kiaina, aya dan sebagainya. Itu adalah istamalnahu minkum ala amalin. Fakatamana mikhayaton, jangan yang besar-besar. Lalu kalian sembunyikan dari kami. Nah, mikhayaton hanya sebesar jarum, sebatang jarum saja. Hari sebatang jarum bisikan rokok deh. Sebuah jarum saja. Apalagi dengan benangnya. Padahal ini milik negara ini. Ya kan? Milik negara maknanya milik rakyat. Yang sekian persen itu dari pajak mereka. Dan pajak itu dari keringat. Nah, ini contoh di kita saja ya. Belum lagi kalau nanti bentuknya federal dan lain-lain. Ada kerajaan, ada kekaisaran seperti Jepang. Kita sajalah yang presidensial kan. Walaupun tidak benar-benar murni 100%. Fakatamna mikhayaton. Fama paukoha atau lebih kecil lagi kalau ada. Ya kan? Kama kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Itulah yang akan menggantungi lehernya dan terus menghina-hinakannya pada hari kiamat. Ngan saukur segede jarum. Bagaimana kalau EKTP? Oh my God. Subhanallah, hadirin. Di manakah posisi Tuhanmu pada saat engkau melakukannya? Wailul lil mutaf. Di mana Tuhanmu? Jadi obatnya hanya sedikit, hadirin. Satu saja, ini bisa sembuh. Karakter-karakter begini bisa diobati. Tidak banyak, satu saja. Obati dengan waro. Obatnya hanya waro. Cek bahasa batur mah wara. Kade ulah waro. Obati dengan waro. Waro itu hanya mau memakan dan menerima bila ini hak saya dan halal. Keun wae beunghar oge. Ulah kieu keun bae miskin ge urang ulah. Kenapa? Nanti ada, saya akan bahas juga satu ketika. Bukhari membuat rangkaian bab namanya Kitabul Madzalim. Bab kedoliman. Lalu Bukhari membuat menyantumkan salah satu hadis sabda Rasul, unsur akhokad dolima wal madlum. Tolonglah saudaramu yang melakukan kedoliman, karena melakukan kedoliman sedang kuat, sedang berkuasa, sedang mampu. Au madluman, atau yang di kewajiban Anda dan kita adalah menolong yang melakukan kedoliman, menolong juga yang sedang di. Kata para sahabat Rasulullah, kalau menolong yang didolim kita langsung paham. Karena dia didolim berarti lemah kan? Kenapa yang mendolim harus ditolong? Ya, karena yang didolim bisa celaka. Kalau yang mendolim sudah pasti tolong dia. Bagaimana caranya bisa menolong yang didolim? Kan cuma ada 3 rumusnya. Ini kalau bisa ada semuanya pada orang Islam nih. Bahasa Sunda heulanya, aya kanyaho, aya kabisa, aya kaboga. Kakara bisa nulungan. Punya naon aya kanyaho teh? Punya pengetahuan lebih dari yang lain, punya kekayaan yang bisa dipakai penolong. Kalau pengetahuan ilmu yang bisa dipakai penolong, atau kepandaian, kecakapan yang bisa dipakai. Makanya Allah lebih cinta kepada mumin yang kuat itu, supaya dia bisa menolong dirinya dan saudaranya. Jadi paham ya? Yang kedua ya tamangke gitu kan. Nah, betapa yang didolim harus ditolong, yang mendolim pun harus ditolong. Kumaha carana supaya bisa nulungan? Ya kan teu bisa. Rek nulungan ku duit teu boga. Nulungan ku ilmu balat. Nulungan ku tenaga diakon gitu kan dia. Ya bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Nasib we cenah. Kemudian qala faqama ilaihi rajulun aswad minal ansor. Ada seorang pria hitam dari kaum Ansor, dia berdiri. Ka'anni anzuru ilaihi,
saya yakin saya melihatnya. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, iqbal anni amalaka. Qala, iqbal anni amalaka. Wahai Rasulullah SAW, iqbal, terimalah, anni dari saya, amalaka, amal-amal yang Tuhan amanatkan kepada saya. Wa malaka, kenapa engkau tiba-tiba bicara begitu? Sami'tuka taqulu kadza wa kadza, saya dengar Tuhan bersabda begini begini begini, begitu begitu, maksudnya sabda beliau di atasnya kan. Duh, cenah jadi sieun abdi ye. Abdi aya ngajabat ye. Ah cenah mangga we bade deuwihkeun deui gitu kan. Nah, saya takut tidak sanggup. Qala wa ana aquluhul al-an, saya katakan lagi sekarang. Man ista'malnahu minkum ala amalin, siapa yang kami pekerjakan engkau. Ini seperti kalau besarnya negara, lebih besarnya, kalau lebih luas lagi kan seperti PBB, World Bank dan lain sebagainya. Ya, masing-masing pasti ada pekerja-pekerja yang kalau dalam bahasa umum sering disebut tupoksinya, tupoksi kan, tugas pokok dan fungsi dia apa, maka lurus di situ. Ya, ketika dia berkelok-kelok dengan cara-cara yang licik, maka pasti kena dengan ancaman wailul lil mutaffifin. Kemudian fal yaji bi qalilihi wa katsirihi, lalu fal yaji'u, ya, lalu dia datang dengan baik yang sedikit maupun banyak. Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Kalau memang itu hakmu karena merupakan gajimu yang sah, tunjanganmu yang sah dan lain sebagainya, maka silahkan ambil karena itu hakmu, perjuangkan. Kalau memang itu benar-benar hakmu. Di luar itu nanti ada yang disebut dengan riswah. Dengan kata lain bahasa kita sering disebut gratifikasi. Memberi tapi ada apa-apanya. Baik memberi harta maupun memberi janji sama. Bisa dipaham kan? Nah, ini kenapa saya sampaikan sumuhun ayeuna teh Pak, pilkot, pilwalkot, pilbub, pilgub, sekarang subur. Subur sekarang. Orang-orang akan tiba-tiba wajahnya baik luar biasa. Bawa apa-apa, nah ada yang nasi kotak, ada yang bawa kalender, ada yang bawa dan sebagainya memungkinkan. Belum lagi mulutnya yang madu, ya kan? Sugan masih madu, amis Pak, seperti madu-madu yang menetes dengan janji-janji yang luar biasa. Dari kita hanya ada satu pertanyaan, di manakah posisi Allah bagi Anda pada saat Anda berjanji sedemikian? Loh. Begitu juga yang menerimanya. Bikasirihi wa qalilihi, biqalilihi wa kasirihi, mau sedikit mau banyak, tergantung nanti. Wailul lil mutaf, itu kecil kelicik. Kemudian terakhir, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am, melewati segunduk makanan. Kalau dulu, kalau to'am kurma dulu artinya Pak. Kalau dalam bahasa hadis to'am biasanya kurma dulu, karena itulah yang aglab, paling biasa makanan sehari-hari orang Arab. Fadakhala yadahu fiha, maka Rasulullah mencoba memasukkan tangannya, cek bahasa Sunda mah ngalelepkeun, ngodok tangan beliau. Fanalat asabi'uhu, lalu jari jemari beliau itu menyentuh kurma yang ada di bawah dan ternyata basah. Asabahu balalan faqala, beliau bersabda, mahada ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan, ya kan? Ini apa ini? Sengaja atau tidak sengaja? Pakai niat atau tidak pakai niat? Kalau kamu tidak pakai niat, lalu kalau menimbang menjual,
padahal campur antara kurma basah dengan kurma kering. Ditimbang dengan harga kurma kering, Pak. Padahal di situ ada air. Bisa dipahami ya? Tapi kamu tidak niat. Berarti kamu dengan kebodohanmu kamu merugikan orang. Nah, kalau niat, itu sudah lain lagi, ya kan? Kalau niat sudah jelas. Faqala, sahabat itu menjawab, asobatus sama'u ya Rasulullah, kurma saya ini tadi kehujanan. Qala, maka Rasul bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'am, kenapa yang basah tidak kau simpan di bagian atas sebagai lambang kejujuranmu dalam berdagang. Kalau dalam bahasa sekarang apa namanya? Transparansi, Pak. Keterbukaan. Jadi jangan hanya jadi hiasan bibir saja. Akuntabilitas, siap untuk diedit oleh intern maupun jangan hanya bahasa-bahasa saja. Apakah kamu tidak menyimpannya yang basah itu di bagian atas sehingga nanti bisa negosiasi lagi harga? Loh, kan ini campur basah. Kalau campur basah kan perhitungannya lain. Bagaimana kalau harganya sekian? Setelah antarodit baru. Kalau pakai niat namanya gosun, licik, curang, tipu menipu. Kayyarohunna, supaya dilihat oleh para pembeli. Man gosya falaysa minni, siapa yang menipu dia tidak pantas jadi umatku. Itu yang paling berat, Pak. Siapa yang menipu dia tidak pantas jadi. Demikian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita, terutama dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya curang. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.